هل الله يصلي؟ هل الملائكة تصلي؟ ما الفرق بين صلاة الله وصلاة الملائكة وصلاة المسلمين على النبي عليه الصلاة والسلام؟ Musa Online. Perbedaan Allah dan malaikat bersolawat atas Nabi Muhammad. Apa arti dan pengertian solawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Solawat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi berarti limpahan rahmat, keberkahan dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solawat malaikat bermakna permohonan agar derajat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggikan, serta makfirah, ampunan, dilimpahkan kepada beliau. Solawat orang-orang beriman adalah permohonan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau. Makna solawat. Dalam bahasa Arab, solah, jamaknya, solawat, bermakna menyebut yang baik, ucapan yang mengandung kebajikan, doa dan curahan rahmat. Menurut Imam Hakim At-Tirmidzi, di dalam kitab Ilmu Al-Auliya, rahmat bisa berupa suatu karunia tertentu dari Allah kepada hambanya. Jika hamba tersebut berdosa, maka Allah bisa mencabutnya dari hamba tersebut. Sedangkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solawat kepada seorang hamba, maka hamba tersebut berhak atasnya dalam setiap gerak dan keadaan, sejak ia mendapatkannya hingga tiba di pintu surga. Jadi solawat bermakna lebih besar dan agung daripada rahmat. Dalam hal ini, Allah membela semua umat beragama. Simak penjelasannya, Buya Syakur Yasin, berikut ini. Itu pula yang namanya sholawat itu bukan mendoakan, ya, menghormati. Kan saya sudah pernah cerita begini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Artinya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Dengan catatan Allah berselawat berbeda, malaikat berselawat berbeda. Ya kan begitu? Kemudian Allah menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah dua. Satu solawat dan satunya taslim. Bukan salawat saja. Taslim itu apa? Artinya nurut, tunduk. Lalu salawatnya apa artinya? Ya, yang mirip-mirip. Kalau kita makan, ada sendok, sebelah kirinya apa? Garpu. Depannya pisau. Ya, pisau. Kalau taslim itu artinya nurut, jadi salawatnya apa? Ya penghormatan. Nah sekarang begini, Allah suruh bersalawat, kita suruh sallu alaihi wasallimu taslima. Lalu kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Artinya kita meminta kepada Allah untuk bersalawat kepada Nabi. Kang Ubed, tolong serahkan rokok ini kepada Haji Mustafa. Oke? Terus Kang Ubed dikembalikan kepada saya. Tolong Buya, serahkan rokok ini kepada Haji Mustafa. Wahai orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Lalu orang beriman mengatakan, ya Allah, bersalawatlah kepada Nabi. Jadi yang namanya as-salat wa taslim itu penghormatan dan kepatuhan kamu kepada Kanjeng Nabi. Betul enggak? Ya. Nah, adapun salawat itu adalah diciptakan oleh manusia dengan berbagai versi. Ada salawat badar, salawat nariyah, salawat sifat, salawat itu hanya sebagai ungkapan kecintaan kamu kepada Nabi. Enggak salah, enggak, bukan menyalahkan, kan begitu. Tapi yang substansinya itu, tolong hormatilah Nabi dan nurutlah kepada Nabi. Ya. Itu maknanya. Adapun mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu silakan dibaca sebanyak-banyaknya juga ada masalah kok. Yang minimal ketika engkau menyebut namanya berulang-ulang, barangkali saja lama-lama engkau jatuh cinta.
Ya kan seperti itu persoalan. Ya kan? Nah ini kan terjadilah tren bersalib kan setelah ada qasidah burda, ada qasidah barzanji dan sebagainya, orang berlomba mengungkap kalimat-kalimat indah dalam bersolawat gitu. Lalu akhirnya membangun imajinasi seperti Nabi itu hidup dalam kemewahan, dalam segala penghormatannya. Kita tidak pernah melirik penderitaan beliau kok. Itu saya kecewa. Iya kan? Sudah mah enak sih, senang-senangnya baik lah. Dia sebagai anak yatim yang menunggu belas kasihan orang lain. Wajadaka ailan fa'aghna, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada. Makanya harus tahu diri, fa'amal yatima fala takar. Makanya ke depan jangan kau pernah bentak anak yatim, kau pernah merasakan sendiri dibentak-bentak. Itu maksudnya. Gimana lagi? Nah ini kan tidak diceritakan. Makanya kalau saya ingin mengetahui kondisi psikologis Nabi, lebih jelas saya baca dari Al-Quran kok daripada hadis-hadis. Karena Allah yang ngomong aja, yang lebih tahu. Kalau yang itu kan karangan orang, bisa aja dilebihin, bisa dikurangi. Salah juga enggak. Orang cinta kan bisa aja melebih-lebihi, betul enggak? Ya. Jadi ketika cinta dilebih-lebihkan, enggak salah, benar. Gitu. Saya juga bangga kalau kamu cinta Nabi, makan gitu. Tetapi kita harus punya persepsi secara akademisi ya, bahwa Nabi itu kita posisikan sebagai orang yang paling hebat di dunia ini, sebagai kekasih Allah, menjadi sampel dalam berperilaku, kan begitu. Ya. Itu kan